kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji, memuliakan Engkau, untuk membersihkan atmosfer kota ini, menaikkan dupa yang harum di hadapan-Mu. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi kesukaan di hati-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami mau dengar akan isi hati Tuhan. Engkau berkati supaya setiap firman, setiap kebenaran yang akan disampaikan itu sungguh boleh berbicara untuk setiap kami. Untuk kami boleh semakin mengenal akan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara. Hari ini saya mau menyampaikan tentang janganlah kita meninggalkan ruang pesta. Seringkali kalau kita ikut acara bahtera ya saudara ya, di tempat ini atau mungkin di kota lain, saudara pernah nggak dengar hamba Tuhan yang ngomong, walaupun zaman resesi kita akan tetap, nah benar, jadi berarti hafal ya, itu adalah salah satu slogannya kita ya, walaupun zaman resesi kita tetap resepsi, artinya kita tetap ada di dalam pesta ya. Orang kalau pesta tuh gimana sih saudara? Bedanya pesta sama bukan pesta tuh apa? Kalau pesta itu kita nggak takut kekurangan. Benar? Kalau namanya resepsi, ya saudara diundang resepsi nih sama orang. Apakah saudara langsung khawatir, aduh nanti saya diundang pesta ini bisa makan nggak ya? Ada nggak yang pesta, mau datang pesta terus khawatir gitu, saya kira-kira nanti dapat makan gak ya? Atau nanti cukup gak ya kalau saya datang makanannya? Nanti saya bisa have fun gak ya? Bisa sukacita gak ya? Apakah saudara bakal berpikir kayak gitu? Enggak lah ya. Kalau begitu dapat undangan, yang kita tahu pasti dijamin dapat makan. Ya, dijamin saya akan bersukacita, dijamu di pesta itu. Ya, itu namanya resepsi. Jadi kita tahu bahwa ke depan ini dunia semua berkata resesi datang, resesi datang, resesi datang. Tapi yang kita katakan saya sudah terima resepsinya Tuhan. Amin. Jadi kita itu tahu di mana kita, posisi kita saat resesi itu terjadi, posisi kita ada di dalam resesi atau resepsi. Ya. Tapi saya hari-hari ini waktu merenungkan akan hal ini, Tuhan ingatkan kepada saya tentang kisah dua anak yang tadinya ada dalam satu rumah, yaitu rumah Bapak. Tapi suatu hari anak yang bungsu ya meninggalkan rumah Bapak. Betul? Ya kan semua udah tahu ceritanya kan? Tapi dia mencari resepsi di tempat lain. Dia berkata, bosen di rumah papa. Padahal dia resepsi loh di rumah bapaknya. Ya, tapi dia berkata bosen, aku pengen cari resepsi di luar sana. Akhirnya dia pergi meninggalkan rumah bapaknya. Ya, tapi yang sulung tetap tinggal di rumah bapak, betul? Tapi kita semua tahu endingnya kan? Endingnya yang bungsu kembali ke rumah resepsi. Tapi yang sulung justru sampai akhir cerita dia ada di luar rumah. Nah, jadi saya waktu merenungkan akan hal ini, ada berarti tipe-tipe orang yang bisa masuk resepsi Tuhan, tapi ada orang-orang yang sampai akhir hidupnya dia akan terus ada di luar ruang pesta Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar untuk bisa masuk ruang pesta. Jangan sampai kita bernasib seperti si sulung yang tadinya ada di resepsi ruang pesta Tuhan, tapi akhirnya keluar. Ya. Nah saudara, kita baca dulu ayatnya. Ya, kita belajar dari si bungsu. Kenapa si bungsu ini akhirnya bisa mengalami breakthrough dan kembali ke dalam ruang pesta Tuhan. Kita baca dari Lukas 15 ayat yang ke-17. Ya. Kita baca, saya bacakan. Lalu
si bungsu ini menyadari keadaannya. Saya singkat aja karena saudara udah tahu ceritanya. Bagaimana dia minta warisan waktu bapaknya belum meninggal. Dia hambur-hamburkan. Lalu di tengah-tengah penyesalannya dia berkata. Lalu si bungsu menyadari kesalahannya, keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Ada kata-kata kunci dalam statementnya si bungsu. Yang pertama adalah ayat yang ke-17, kita kembali. Lalu ia menyadari keadaannya, itu masalahnya kecil tulisannya ya. Salah penegasan ya. Jadi si bungsu ini yang pertama, sifat anak bungsu yang membawa dia kembali ke ruang resepsi adalah dia menyadari keadaannya. Banyak orang Kristen gak nyadar keadaannya. Ya. Alias apa? Merasa tidak perlu bertobat, merasa tidak perlu berubah, merasa sudah baik, merasa sudah oke, merasa sudah melakukan semua-muanya. Tapi ada sikap hati yang Tuhan suka, yang membawa orang itu kembali kepada Bapa. Dia menyadari keadaannya. Saudara, apapun saat ini keadaanmu, sadari bahwa engkau butuh kembali kepada Tuhan. Selalu bertobat, ya saudara ya. Dan dia menyadari betapa banyaknya orang upahan bapakku, di rumah papaku, budak-budak dan pegawai-pegawainya semua cukup makan. Sedangkan aku saat jauh dari Bapak, makan makan makanan babi. Ya, makan makanan babi, ngosek kandang babi, lapar, gak dikasih makan sama majikannya karena majikannya jahat, ya kan? Enakan jadi pegawainya bapakku karena hatinya bapakku tuh baik. Loh, si bungsu ini kenal hati bapaknya loh. Dia tahu paling enggak kerja sama bapaknya lebih enak daripada kerja sama orang lain. Berarti dia tahu bapaknya itu tuan yang baik. Ya kan? Jadi si bungsu ini rupanya mengenal hati ayahnya. Sehingga saat dia mengalami yang namanya jatuh, dia tahu kemana dia harus kembali. Nah, saudara, waktu saya lagi merenungkan ayat ini, tiba-tiba saya menonton sebuah film. Wah, memang saya itu suka nonton film ya saudara ya. Apalagi film-film yang inspirasi, yang tentang saya bisa belajar sesuatu dari situ. Suatu hari saya lagi scrolling Netflix seperti biasa. Lalu ada sebuah film yang judulnya Big George Foreman. Nah, saya mau tanya, apakah di sini tante-tante dan om-om yang umurnya mungkin 60 tahun ke atas kenal dengan nama George Foreman? Oh, Tante Ina ngangguk-ngangguk lagi. Waktu kemarin saya nanya Christian Hadinata, Tante Ina tahu. Sekarang George Foreman angguk-angguk juga, ya. George Foreman itu adalah seorang petinju hebat. Dia hidup saingannya sama zaman Muhammad Ali. Ya. Waktu saya dengar George Foreman ini, saya ngomong ke Freddy, ini siapa sih? Loh non ini terkenal, oh rupanya kita agak beda generasi ya. Jadi dia tahu George Foreman, saya nggak tahu. Saya masih bayi ya saya saudara ya. Jadi rupanya George Foreman ini adalah seorang petinju hebat. Tapi yang menarik buat saya, karena waktu saya baca sinopsis film tersebut, disebutkan dia itu pendeta. Nah ini filmnya ya, Big George Foreman. Dia disebut big karena memang badannya gede banget. Dia itu petinju kelas berat. Ya, tapi di sinopsisnya dikatakan dia itu adalah seorang petinju dan pendeta. Jadi saya mau nonton filmnya. Apa yang membuat dia kok jadi petinju sekaligus pendeta saudara. Dan sampai akhir hidupnya beneran jadi pendeta terus. Tidak di tengah jalan berhenti. Nah oke.
akhirnya saya tuh nonton film ini. Di film ini saya ceritakan singkat ya saudara ya. Saya menceritakan karena ini berhubungan sama sikap anak bungsu. George Foreman ini hidup 4 bersaudara, punya 1 single mom. Mamahnya orang tua single. Tidak diceritakan apakah ayahnya meninggal atau bercerai, tapi yang jelas hidup George Foreman ini tidak baik-baik saja. Dari kecil dia miskin banget, dia hidup bersama anaknya ada 4 bersaudara. Mamahnya itu miskin dan hanya sebagai seorang pekerja di sebuah restoran, ya pegawai restoran. Itu ceritanya waktu kecil itu, George Foreman kan badannya gede. Sebenarnya perlu makan banyak. Tapi mamahnya cuma bisa kasih 1 burger dibagi 4. Nah itu kayak cerita zaman dulu kita Indonesia juga ya. 1 telur dibagi 5 dibagi 4. Nah kalau di sana burger makannya saudara. 1 burger dibagi 4. Mamahnya gak ikut makan. Cuman buat anak-anaknya. Tapi ciciknya George Foreman kakaknya tahu George Foreman butuh makan. Jadi yang bagian ciciknya diparo lagi untuk si George. Sampai semiskin itu keadaannya. Di sekolah, George Foreman tukang berkelahi. Kenapa? Karena diece. Nama dia kan Foreman kan. Tapi karena sepatunya rombeng, bajunya sobek, miskin. Disebut sama teman-temannya poor man. Poor man itu apa? Orang miskin. Hey you, poor man, jotos sama dia. Karena badannya besar. Dan dia hidup bertahun-tahun ngalamin kepahitan. Karena ecehan orang, karena ejekan dan bully dari teman-temannya. Dan mamahnya itu orang Kristen yang sungguh. Setiap kali makan, mamahnya selalu ngajak anak-anaknya gandengan tangan dan berdoa. Tapi George Foreman ini tidak pernah ngalamin Tuhan dan tidak pernah mau ngalamin Tuhan. Ya. Dia seakan-akan ada di ruang pesta, mamahnya Kristen sungguh, saudara-saudaranya Kristen sungguh. Tapi dia gak pernah ngerasain kebahagiaan di dalam keluarga Kristen itu. Karena dia tuh fokusnya apa? Aku mau kaya, aku gak mau dihina, aku gak mau diecehin terus. Nah, jadi dia tuh nyari kesukaan di tempat lain, dia rajin geng, jadi geng, mukulin orang. Untuk melampiaskan amarahnya dia karena dia selalu dihina dan dibully sama teman-temannya. Sampai suatu hari di Amerika tuh zaman dulu tuh bagus ya. Karena dulu negara yang maju ya, kalau sekarang banyak pengangguran. Tapi kalau zaman dulu di Amerika itu kalau kamu nganggur, kamu boleh sekolah gratis kayak SMK gitu loh, sekolah kejuruan. Kamu nanti akan dilatih walaupun kamu nggak lulus SMA, kamu dilatih untuk bekerja. Nah dia akhirnya ngerasa hidupku tuh kok gak berguna ya. Cuman gulet, bertengkar, disuruh temennya jadi jagger di mana-mana. Kok kayak hidup saya ini gak karu-karuan. Akhirnya dia masuk ke sekolah ini. Masuk ke sekolah kejuruan, dia mau belajar sesuatu. Tapi gak bakat ya saudara ya. Belajar elektro meledak. Ya, belajar apalagi, belajar jahit gak bisa. Belajar ini gak bisa. Waduh kok saya gak punya keahlian. Lalu gulat lagi saudara, karena sepatu pemberian mamahnya dicuri sama temennya, digebukin lagi temennya. Sampai akhirnya si gurunya yang ngajar dia tuh, aduh ini anak gimana, liar sekali, tidak bisa diajar, tidak bisa diatur. Sampai akhirnya gurunya ini ngomong, sini, kamu punya 2 pilihan. Keluar dari sekolah ini karena kamu biang kerok, atau saya latih kamu. Karena saya ini pelatih tinju. Coba kamu lampiaskan amarahmu ke jalur yang benar. Barangkali bakat kamunya. Daripada tinju gak dapat duit tapi dimarahin, mending tinju dapat duit kan. Terus oke, I try. Jadi dia akhirnya disiplin oleh guru ini. Sampai dia akhirnya singkat cerita jadi petinju yang hebat sekali. Karena apa saudara? Dia sebenarnya gak lincah. Tapi karena orangnya gede, pukulannya telak saudara. Gak pakai lama-lama. Ya, jadi begitu gebuk sekali jeblak lawannya. KO gitu jadi model tinjunya. Nah
Sampai dia itu dari miskin sekali, dia akhirnya menjadi kaya raya. Tapi saudara pasti bisa nebakkan apa yang terjadi kalau orang yang berkekurangan, lalu dia akhirnya diangkat Tuhan menjadi orang yang kaya, tapi dia tidak benar-benar takut akan Tuhan, jadi hidupnya hancur berantakan. Ya, dia selingkuh, dia pakai uangnya buat hal-hal yang gak baik, dia main perempuan, cerai, kawin cerai sampai beberapa kali. Sampai akhirnya di dalam puncak karirnya, itu dia mengalami satu kejadian pertemuan dengan Tuhan. Waktu itu tiba-tiba abis dia bertanding, dia di call sama mamahnya dari rumah sakit dan berkata, kamu sekarang cepat ke rumah sakit. Tiba-tiba dia mendapati adiknya yang sangat baik dan takut akan Tuhan. Adiknya yang sangat manis itu lagi hamil, tapi bayinya itu sekarat. Bayinya mau meninggal. Jadi mamahnya waktu itu doa, ayo semua kumpul doa. Doa buat, kalau nggak salah namanya Mary atau siapa. Mary, karena ini anaknya mau meninggal, baru lahir, mau meninggal. Kata dokter sudah nggak ada harapan, paru-parunya gagal apa gimana gitu. Lalu George tidak mau ikut doa bareng-bareng. Dia keluar, mamahnya pikir paling dia sih emang gak mau ikut-ikutan doa. Dia mah emang anaknya gitu, ya udah gak apa-apa. Seberapa kita berkumpul bisa kita doa. Tapi ternyata George itu doa sendiri. Di sebuah lorong rumah sakit yang sepi, dia menghadap kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, saya seumur hidup itu diajak doa sama mama saya. Tapi saya itu tidak pernah benar-benar percaya kepadamu. Karena kalau engkau ada, kok kita hidupnya miskin dan sengsara. Itu yang saya pikir waktu saya kecil. Tapi hari ini saya datang berlutut ke hadapanmu Tuhan. Kalau engkau ada, buktikan. Ambil nyawaku. Karena aku tuh orang yang tidak baik. Tapi kembalikan bayinya adikku. Karena bayi itu gak bersalah dan adikku gak bersalah. Adikku itu takut akan engkau. Adikku itu dari kecil mencintai engkau. Adikku rajin beribadah. Adikku percaya kepadamu. Gak kayak saya. Jadi hari ini saya mohon. Kalau perlu engkau ambil nyawa, ambilnya nyawa saya. Karena saya ini orang hina. Saya ini orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi engkau selamatkan adikku dan bayinya. Itu namanya sikap anak bungsu. Walaupun dia mencari kesukaan di luar sana. Tapi saat dia butuh bertobat, dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan dia menyadari keadaannya. Dia tidak cari pembenaran di hadapan Tuhan. Dia enggak mencari, nih saya nih sudah berjasa loh Tuhan, ini itu enggak. Dia cuma datang sujud dan berkata, aku nih orang jelek Tuhan. Aku ini orang yang sangat butuh bertobat. Kalau adikku tuh baik-baik saja, orang baik, selamatkan dia, cabut nyawaku. Akhirnya setelah dia berdoa seperti itu, dia kembali ke kamar yang tempat adiknya berbaring. Dan mendapati, tiba-tiba dokter berkata, anakmu pasti survive. Bayimu pasti survive. Tiba-tiba semua organ tubuhnya membaik. Lalu adiknya ngomong, kamu tadi kata mama habis doa ya, nangis di luar ya. Mama tahu kamu doa. Berarti apapun yang kamu doakan, Tuhan jawab. Karena terbukti begitu kamu selesai doa, bayiku selamat. Berarti Tuhan jawab dan dengar doamu kok. Itu jadi pengalaman pribadi buat dia. Sampai akhirnya, gak lama setelah itu, setelah George Foreman ini bertanding, dia kayak Samuel, tiba-tiba di ruang ganti, dia itu dengar ada suara yang manggil dia.
George, hah? Gitu. Pelatihnya, enggak saya enggak manggil kamu. Dia dengar suara, George, yes, gitu. Terus pelatihnya, kamu tuh ngomong sama siapa? Terus tiba-tiba dia pingsan. Begitu dia bangkit lagi. Dia tiba-tiba ngomong, Tuhan Yesus hidup dalamku. Tuhan Yesus hidup dalamku. Aku mau ikut Tuhan. Tiba-tiba saudara, dia dipanggil Bapak masuk ke ruang pesta. Oke? Akhirnya dia itu singkat cerita kesaksian di gereja. Terus ngomong, abis kesaksian ngomong, saya mau jadi pendeta. Yang bingung pelatihnya, kamu itu lagi di puncak karir, kamu itu lagi di puncak kejayaan, lah ya kok mau ditinggal? Dia ngomong, saya mau tinggalkan semua, saya mau ikut Yesus, saya tinggalkan semua pertandingan saya mau jadi pendeta. Akhirnya dia kan punya uang banyak ya saudara, dia beli gereja kecil yang tutup, ya, gereja yang bangkrut, ya, dibeli sama dia, direnovasi, dia jadi pendetanya gereja itu. Ya anggota jemaatnya ya keluarganya dulu yang pertama ya, tapi akhirnya orang-orang berdatangan karena dia pinter khotbah, ya, dia kesaksiannya luar biasa. Tapi ceritanya belum sampai situ saudara, ya, dia itu akhirnya ngalamin suatu pergumulan di mana gini, dia selama bertanding itu kan uangnya itu kan dikelola oleh teman baiknya yang adalah seorang akuntan, ya, supaya dia nggak pusing, dia ngomong ke temannya akuntan ini, ayo udah kamu yang ngurusin uangku dan hartaku. Temennya ini naruh uangnya di dalam sahamnya hancur, uangnya hilang semua. Sampai akhirnya gerejanya dan dia tuh punya youth center tempat untuk anak-anak yang muda supaya nggak narkoba, nggak di jalan, nggak ngaco, nggak geng-gengan. Dia tuh bikin youth center, tempat olahraga gratis untuk anak-anak muda. Ya, dia ngajar basket, ngajar tinju di situ, sampai anak-anak muda seneng banget. Tapi itu terancam diambil semua karena dia uangnya habis, sampai nggak bisa bayar listrik. Lalu saat dia lagi bergumul, Tuhan ini gimana? Aku sudah ikut Engkau, aku udah di dalam ruang pestamu. Tapi kok ini sekarang aku ngalamin kayak gini. Tapi saudara, kalau ada di dalam ruang pestanya Tuhan, ya, sekalipun kau ngalamin hal yang gak enak, selama engkau ada di dalam rumah Bapa, itu akan baik-baik saja. Ya. Jadi George Foreman berkata, Tuhan, ini aku habis-habisan. Uangku hilang dimakan temanku, tapi saya sudah ampuni dia. Ya, kalau yang dulu kayaknya temannya bisa dibunuh ya saudara ya. Tapi kalau dia udah bertobat temannya diampuni. Tapi ini gereja kita dan youth center tempat aku melatih anak-anak supaya mereka enggak narkoba dan sebagainya. Itu harus diambil. Apa yang harus aku lakukan? Aku enggak punya keahlian lain selain tinju. Lalu suatu hari dia berdoa dan dia dapat di hatinya bahwa dia harus kembali bertinju untuk nutup semua utang. Tapi dia takut, ini istrinya ini loh, istrinya itu akhirnya dia kan menikah sama orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kan waktu tadinya kan dia cerai, kawin cerai gitu kan beberapa kali. Tapi sama yang ini nih orang Kristen sungguh-sungguh, pendoa yang baik. Saya nih gak boleh tinju lagi sama istri saya. Karena kalau saya tinju takutnya nanti saya marah-marah lagi. Nanti emosi saya kebakar lagi kayak dulu. Ini cara ngasih taunya gimana Tuhan. Terus akhirnya dia ngobrol sama istrinya. Istrinya bener. Aduh saya gak setuju. Coba cari cara lain. Dia ngomong saya tuh gak bisa apa-apa. Saya tuh dari kecil tuh bodoh. Saya dari kecil itu diajarin apapun gak bisa. Saya cuma pinternya dua. Khotbah sama tinju. Nah kalau khotbah saya gak mungkin ngambilin uang jemaat. Nyari duit dari khotbah. Saya bisanya nyari duit dari tinju. Istrinya saya gak srek. Saya gak setuju. Tapi akhirnya istrinya suatu malam bermimpi. Dan di dalam mimpinya itu Tuhan berkata, Nak kamu gak usah takut
suamiku kembali ke tinju. Biarkan dia kembali karena itu ada dalam rencanaku. Nanti saat dia kembali dia akan memenangkan sekali lagi kejuaraan kelas berat. Dan di panggung itulah namaku akan dipermuliakan. Nah, istrinya kaget bangun terus ngomong ke suaminya, exit permit dari istri keluar. Ya saudara ya, ya makanya ini juga pelajaran. Kalau dalam satu rumah tangga nggak sepakat, doa sama Tuhan. Supaya pasangan kita dibikin sepakat. Ya, tapi pakai caranya Tuhan, jangan pakai cara sendiri. Jadi akhirnya George Foreman ini akhirnya kenapa? Saya dapat mimpi gini. Katanya kamu akan juara lagi. Kamu akan memuliakan nama Tuhan di panggung. Oke? Dia akhirnya kembali ke pelatihnya. Pelatihnya bilang, hei kamu kegendutan. Ya, berat kamu berapa sekarang mau jadi atlet 150 apa 160 gitu. Waduh ya nggak bisa. Kamu jantungnya bisa berhenti nanti kalau pertandingan tinju. Berat 160, nerima pukulan, gak bisa. Kamu harus diet sampai 120 kilo. Begitu kamu 120 kilo boleh balik ke saya. Ya, akhirnya dilatih dan dia berkata kepada Tuhan di pertandingannya. Tuhan, dulu aku bertanding karena aku marah. Aku bertinju karena aku melampiaskan emosiku. Tapi hari ini aku bertinju untuk satu. Supaya aku bisa membangun rumah Tuhan. Membangun kerajaan Tuhan. Supaya aku bisa mengembalikan gerejaku untuk didirikan kembali. Dan supaya aku bisa berdiri di sana bawa kemuliaan buat nama Tuhan. Jadi dia tahu waktu dia comeback motivasinya udah beda. Bukan untuk marah-marah. Tapi untuk kemuliaan Bapa di surga. Ya akhirnya singkat cerita dia menang. Apa yang istrinya katakan itu terjadi. Dia memenangkan comebacknya strong banget. Sampai dia memenangkan kejuaraan kelas dunia. Menjadi petinju tertua yang pernah memenangkan kejuaraan kelas dunia, kelas berat. Ya, karena dia umurnya kalau nggak salah 45 atau hampir 50 tahun gitu. Ya, intinya adalah saya ceritakan hidupnya George Foreman ini karena apa? Dia punya hati anak bungsu itu. Saat keadaan tidak baik, dia kembali kepada Bapa. Dan dia berkata, aku percaya engkau terima aku. Ya. Tapi kita mau baca tentang anak sulung. Lukas 15 ayat yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Si sulung ini punya sifat ngungkit jasanya. Dan selalu merasa aku tuh udah baik, aku udah benar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya mental bukan sebagai anak. Tapi dia punya mental sebagai orang upahan. Artinya apa? Selama ini dia taat untuk upah. Dia seakan-akan tunduk sama bapaknya untuk upah. Bukan karena dia sungguh-sungguh mengasihi akan bapaknya. Dan dia berkata, aku gak pernah dikasih ini, gak pernah dikasih itu. Padahal aku sudah begini, aku sudah begitu. Itu sifat ini ya saudara. Itu sama dengan sifatnya seorang muda yang kaya raya yang datang kepada Yesus. Tuhan, aku sudah menaati semua 10 hukum Taurat. Apalagi yang aku harus lakukan? Begitu Tuhan ngomong, aku tahu hatimu ada di harta. Jual hartamu. Gak bisa dia. Ya. Karena
dia melakukan semuanya hanya untuk upah. Hati si sulung ini juga dimiliki oleh orang-orang Farisi. Susah bertobat. Orang Farisi, orang Saduki, itu mereka sudah ngerasa mereka suci dan kudus. Mereka gak punya dosa, mereka gak perlu bertobat lagi. Dan orang-orang yang tipe seperti itu, sampai akhir hidupnya, akhirnya tidak pernah menerima akan keselamatan. Akhirnya mereka, orang yang kaya raya dan menaati 10 hukum Taurat itu, akhirnya apa? Dia mengikut Yesus? Enggak kan? Akhir ceritanya gimana? Berpisah sama Yesus. Begitu Yesus ngomong, oke, kamu udah taat ya, 10 perintah kau lakukan. Berani gak jual hartamu, ikut aku? Gak berani dia. Akhirnya dia terlempar keluar dari ruang pesta. Orang Farisi, orang Saduki, yang percaya dan datang dengan rendah hati kepada Yesus, yang tersebut di Alkitab cuma satu. Siapa namanya? Nikodemus. Hanya satu yang datang kepada Yesus dan sungguh-sungguh mau tahu tentang keselamatan. Karena yang lain merasa tidak perlu keselamatan. Saudara, hari ini salah satu syarat untuk kita masuk ke dalam ruang pesta Bapa adalah kita selalu punya hati yang hancur, yang remuk, mau dibentuk, mau bertobat. Mau kembali ke hati Bapa. Dan yang kedua, kenali Tuhanmu. Bukan sebagai orang yang mengupah engkau, tapi kasihi dia sebagai seorang Bapa. Anak yang pertama, dia itu taat kepada Bapa bukan karena sayang, bukan karena relationship, tapi karena upah. Harusnya kalau aku sudah bekerja demikian rupa untuk Bapak, paling enggak kasihlah aku kambing. Paling enggak kasihlah aku lembu. Tapi bapaknya waktu terakhir akhirnya ngomong, nak, kamu kok punya pikiran gitu sih? Wong kamu selama ini ada di rumahku. Semua yang aku punya ini milikmu. Kok kamu bisa mikir minta diupah sama bapakmu? Semua ini milikmu. Tapi dia gak punya kedekatan hati dengan bapaknya. Sampai mentalnya itu adalah seorang upahan saja. Saudara, kalau kita mau masuk ruang pesta Tuhan, pastikan hati kita terhubung dengan Bapa dengan cara yang benar. Kenali Bapakmu, kenali Bapakmu di surga, kenali hatinya, kenali wataknya, kenali sifatnya. Adopsi hatinya. Ya. Waktu George Foreman mendoakan adiknya, itu adalah suatu titik balik di mana Bapak berkata, orang ini memang layak masuk ke dalam rumahku. Karena dia ngerti hati Tuhan. Hati Tuhan itu gimana sih? Udah Tuhan mending yang lain selamat, aku menderita gak apa-apa. Mending yang lain engkau berkati, aku ini orang berdosa. Nah ya gitu. Itu tuh hati Bapak. Dan George Foreman dengan segala sifat buruknya, dia punya hati Bapak. Dan itu yang menarik hati Tuhan. Ya. Jadi makanya kita itu coba hari ini renungkan. Kita ini sifatnya anak sulung apa anak bungsu? Ya. Karena kalau kita punya sifat anak sulung, hati-hati. Sekalipun badan kita ada di rumah Tuhan, belum tentu kita ada di rumah Tuhan. Ya. Jangan sampai di akhir dari cerita hidup kita akhirnya keluar dari rumah Tuhan. Dan tidak pernah masuk dalam resepsinya Tuhan. Tuhan hari ini memberi jaminan. Walaupun resesi, aku akan bawa kamu ke dalam resepsiku. Tapi ingat, jangan kita kabur. Si sulung dikatakan apa? Bukan bapak yang mengusir dia. Tapi maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Dia sendiri yang memutuskan, aku gak mau masuk, aku gak mau ikut. Hati-hati dengan sikap sulung, sifat si sulung. Mungkin kita di sini tidak ada yang punya sifat kayak si bungsu. Dalam artian kita kan tidak sedang ada di dalam keluar dari jalur Tuhan. Ya kan? Kita sebenarnya semua ini
Seperti si sulung yang ada di rumah Bapa. Tapi ingat, jangan kita sampai keluar. Jangan sampai kita terlempar keluar. Karena sifat kita yang tidak mau bertobat. Amin saudara. Hari ini belajar memiliki hati yang remuk. Hati yang remuk seperti Daud. Hati yang hancur. Tidak kau pandang hina ya Tuhan. Daud orang yang mudah bertobat. Saat Tuhan tegur dia, Daud langsung bertobat. Dia enggak membela diri. Dia enggak ngomong, Tuhan aku kan raja yang kau pilih dan kau kasihi. Enggak apa-apa dong, aku sekali-kali begini, sekali-sekali begitu. Begitu Nabi Nathan datang, engkau bersalah. Dia langsung puasa. Dia langsung merendahkan diri dan bertobat. Saudara, mari kita renungkan akan hal ini. Miliki hati yang remuk dan mau dididik oleh Tuhan. Miliki hati yang mengasihi. Miliki hati seperti hati Yesus. Tadi dikatakan, berikanku mata seperti matamu, berikanku hati seperti hatimu. Miliki itu, maka kita akan satu frekuensi dengan Bapa dan selalu tinggal dalam rumah Bapa. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan pengurapan. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Kami tidak mau keluar dari resepsimu. Jangan pernah Tuhan biarkan kami keluar dari resepsimu Tuhan. Tapi terus bawa kami dan paksa kami ada di dalam rumah Bapa. Ampuni kesalahan kami, ampuni sifat kami yang seringkali kami tidak punya kedekatan dengan Bapa. Kami masih berkata Bapakku itu tidak adil, Bapakku itu seperti ini, Tuhan itu seperti ini, Tuhan seperti itu. Kami enggak setuju dengan apa yang Kau lakukan. Kami bersikap seringkali seperti si sulung Tuhan. Yang selalu marah dengan Engkau, selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan akan Engkau, menyalahkan orang lain. Kami minta ampun. Kami minta ampun kalau seringkali kami tidak mudah bertobat. Dan hari ini kami mau Tuhan punya hati yang baru. Punya roh yang baru dalam batin kami. Supaya Engkau beri kepada kami roh pertobatan itu. Beri kepada kami roh yang mau, rindu dan mudah untuk bertobat dan Engkau bentuk Tuhan. Dan beri kepada kami juga hati seperti hatimu. Kami mau urapi Tuhan akan hidup kami. Beri pada kami hati yang baru, roh yang baru. Seperti Kaleb yang Kau katakan berbeda hati dan rohnya. Kami mau saat ini Engkau hancurkan kedagingan kami. Engkau hancurkan semua kekerasan kami. Semua sifat sulung dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan. Kami ganti dengan hati yang mau bertobat. Hati yang rindu bertobat. Hati yang mudah dibentuk dan dididik oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Beri mata seperti matamu. Urapi mata kami untuk melihat seperti Engkau melihat. Kami enggak iri dengan orang lain, tapi kami bersuka cita saat mereka bersuka cita. Berdoa untuk telinga kami, untuk kami mendengar akan isi hatimu selalu. Jaga hati kami, urapi hati kami ini, ubahkan hati kami. Supaya semua sifat si sulung yang ada dalam hidup kami itu dipatahkan Tuhan. Diganti dengan hati yang mudah bertobat, hati yang mau mengenal Engkau. Semua sikap, sifat buruk kami, ketegar tengkukan kami, kekecewaan, kepahitan kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Kami mau berdoa supaya tangan kami mengerjakan hal-hal yang berkenan di hatimu. Dan saat kami melakukannya kami tidak menuntut upah daripadamu. Kami melakukan karena kami mengasihi Engkau. Berkati untuk kaki kami, jamin setiap langkah hidup kami. Untuk kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran. Untuk kami tidak melangkah keluar dari ruang pestamu. Untuk kami tidak melangkah keluar dari hadiratmu.
tidak melangkah menjauh keluar dari hatimu. Tapi biar kaki kami ini terus ada dan berjalan dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua pekerjaan kami hari ini. Apa yang kami perbuat berhasil dan Kau terus sertai kami. Walaupun dunia resesi, kami akan mengalami resepsi bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati.